Oke, saudara, terima kasih teman-teman semua yang sudah datang di studio Menara Kompas. Sudah meramaikan, akhirnya kita berdua nggak sendirian lagi kan sampai Indonesia Akhir Pekan. Betul banget, sampai Indonesia Akhir Pekan kali ini kita kembali ngobrol-ngobrol sama teman-teman Style Indonesia. Nggak jauh-jauh dari sisi style begitu ya. Waktu itu sempat ada movement Stop Beauty Shaming. Nah, kalau kali ini kita akan bahas movement yang namanya Semua Bisa Cantik dari sisi lahiriah dan juga penampilan. Utamanya bagi Anda mungkin yang saat ini sedang punya masalah jerawat di wajah yang kemudian itu ngurangin rasa percaya diri. Nanti kita akan kupas tuntas gimana sebenarnya cara merawat wajah yang berjerawat tapi tetap aman dengan menggunakan make upnya. Jadi bukan justru jerawatnya makin parah. Oh nggak apa-apa ya kalau lagi jerawatan make up tuh ya? Ada triknya. Nah itu nanti yang akan kita tanyakan. Gimana yang benar? Oke gitu aja ya. Langsung aja. Kita panggilkan. Kita kebiasaan ya kita kalau ngomong di Sapa Indonesia Akhir Pekan tuh santai gitu teman-teman. Kita langsung panggilkan saja. Namanya adalah Kak Grace. Ini adalah makeup artist dari Style Indonesia. Yeay. Hai Kak Grace. Hai. Apa kabar? Baik. Udah berapa bulan ini? Udah berapa bulan? 9 bulan. Aduh serius 9 bulan? Ya ampun. Aduh terima kasih banyak sudah mau datang ke Sapa Indonesia Akhir Pekan. Tentu. Oke deh, baik. Oke, Bu Mil boleh langsung duduk aja kita di sana ya. Tengah-tengah. Oke. Tadi mau ajak ngobrol berdiri sambil berdiri banyak gitu ya. Iya, tapi jangan deh, nanti takutnya gampang lelah gitu ya biasanya ibu-ibu hamil. Pertanyaan pertama dulu deh Kak Grace. Jadi aku langsung nanyain juga ke Valen, emang boleh kalau lagi jerawatan itu di make upin? Gitu? Oh iya. Nah ini aku sambil lurusin dulu ya, ini aku beauty editor dari Style Indonesia. Oke, beauty editor. Jadi emang biasanya kan ketemu sama audiens atau style lovers dari Style Indonesia tuh suka nanya, Kak ini muka aku berjerawat, tapi kepingin makeup gitu, bisa nggak gitu? Tenang aja. Emang kulit berjerawat itu tricky. Nah, yang penting banget untuk diingat kalau makeup untuk kulit berjerawat itu kan berarti tekstur ya. Ada tekstur yang menonjol atau mungkin yang agak mencekung ke dalam. Nah, penting untuk diketahui kalau makeup itu setebal apapun nggak akan bisa menutup tekstur sih. Oh iya. Ya, jadi kalau jerawat bisa hilang menyamarkan, yang bisa disamarkan hanya warna ya. Iya, ada perbedaan warna. betul. Jadi kulit berjerawat itu kalau style lover suka pada tanya, yang bisa di cover hanya warna. Jadi nggak perlu takut. Aku maunya yang mulus segala macem, pakai makeup tipis pun yang penting warnanya udah ketutup itu udah oke. Oh, gitu. Tapi kata Irianda, boleh nggak sih sebenarnya make up bukannya nanti takutnya tambah makin breakout gitu-gitu? Nah, itu ada triknya. Oh. Jadi untuk makeup sendiri, tricky, bukan nggak boleh, tapi tricky. Jadi ada triknya gimana Mbak? ada triknya. Nah, jadi yang penting kalau makeup itu kan ada namanya base makeup sama dekoratif. Kalau dekoratif itu kan yang hiasan-hiasannya, warnanya. Tapi yang utamanya itu kalau untuk kulit berjerawat itu pastiin base-nya yang ringan aja. Oh, oke. Jadi pilih boleh foundation, concealer ataupun cushion, tapi satu lapis aja, nggak usah tebel-tebel. Karena kan nanti kebantu dengan coverage dari bedak tabur atau bedak padat. Ada nggak sih kandungan pada make up yang sebenarnya itu jadi pantangan teman-teman yang berjerawat? Nah, sebenarnya bukan kandungan tapi tipenya kali ya. Oh iya, boleh. Jadi ada beberapa yang harus dihindari nih. Misalnya kayak makeup yang produknya tuh ada kandungan minyaknya gitu, ada tambahan oilnya gitu. Kenapa nggak boleh? Karena kan takut menyumbat si kulit wajah kita gitu ya, pori-porinya. Terus yang kedua, yang jenisnya tuh kayak silikon. Biasanya tuh suka ada di primer makeup. Nah, primer makeup tuh ada macam-macam, ada yang yang lotion. Nah, itu kalau bisa untuk teman-teman yang kulitnya berjerawat, pilihnya yang lotion aja yang cepat nyerap gitu. Yang silikon justru emang nggak blur ya, enak gitu muka kita jadi wow poreless gitu. Tapi jadinya menyumbat pori-pori, apalagi kalau makeupnya lama seharian gitu. Kalau Valen tadi itu lebih ke teknis-teknis lah ya, terkait dengan ya paham lah. Produknya gitu ya. Produk, kemudian bahan-bahannya. Kalau aku lebih ke pengalaman aja deh, Kak Grace. Cowok makeup juga kan, untuk kayak siaran dan lain-lainnya. Ini pernah beberapa waktu setelah make up, terus malah timbul jerawat. Nah, kalau kata istriku yang juga doyan make up gitu, itu kamu nggak bersih cuci mukanya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin bahan-bahan make upnya atau tadi ya, bukan merek sih, lebih ke bahan-bahannya itu ya. Nggak cocok kali dan lain-lainnya. Itu apa sih yang harus diperhatikan kalau dari sisi itu misalnya? Untuk ya ketika kita make up, tapi tidak
kemudian menimbulkan jerawat setelahnya. Nah, Berapa lama maksimal make up itu sebenarnya bisa dipakai? Nah, itu juga banyak banget pertanyaan-pertanyaan dari style lovers gitu yang muncul. Kan ada beberapa teman-teman juga yang pekerjaannya dituntut untuk gong show, harus dandan. Nah, setiap hari gitu kan, terus lama. Yang penting, yang pertama emang make up nggak apa-apa. Cuman menghapusnya itu memang harus double atau mungkin triple cleansing ya. Jadi harus pakai cleansing balm atau micellar water dulu yang pertama. Jadi dibersihin dulu make upnya karena kan selain make up mungkin pas kita beraktivitas ada debu, ada kotoran segala macam. Nah itu kalau dia kelamaan ya kan ada bakteri segala macam, nah muncullah si jerawat itu. Jadi emang pakai cleansing yang pertama dulu, terus kalau udah pakai sabun pembersih wajah, terus kalau mau emang make sure lagi nih udah oke belum ya, boleh pakai micellar lagi dicek gitu. Jadi benar-benar pori-porinya dibersihin. Tahapan-tahapannya. Iya sih sekarang juga memang lebih kayak gitu sih, dulu kan kayak cuman cuci muka aja. Basah aja malah. Kalau darurat nggak apa-apa kali ya, kalau darurat. Cuman baiknya dibikin habitnya gitu sih, double cleansing. Kalau dari sisi beauty editor, mungkin yang sering juga berkaitan dengan makeup dan lain-lain ini, nanyain jerawatnya sedikit, itu tuh kan jerawat ada yang misalkan baru mau ada, yang baru apa namanya ya? Mau timbul gitu mau ya? timbul, atau yang sudah timbul dan baru masih basah sudah keluar misalnya, atau yang memang sudah lama dan tadi ya agak cekung ke dalam kayak gitu. Itu tipe-tipe itu akan mencocokkan juga ke cara makeupnya atau sebenarnya sama aja? Nah sebenarnya sama aja sih, karena gini, kadang kita tuh suka ngeliat foto orang hasil makeupnya tuh, misalnya kita punya temen kulitnya berjerawat, terus hasil makeupnya tuh pas di foto ya, wah kayak smooth banget gitu. Nah itu aku mau infoin juga ya teman-teman, itu biasanya ada efek cahaya sih. Biasanya kameranya emang nggak pakai efek, tapi kena cahaya emang. Filter maksudnya? Enggak filter, tapi lampu misalnya kayak ring light gitu kan. Itu hasil fotonya, itu memang bikin terlihat seperti mulus. Tapi untuk di nyatanya memang tekstur nggak bisa ditutupin. Yang MUA secanggih apapun, mereka mengakui gitu kalau misalnya tekstur itu nggak bisa ditutup dengan foundation atau bedak. Setebal apapun? Setebal apapun. Tapi kalau untuk jerawat, tebel atau harus tipis sebenarnya untuk make up? Nah, itu balik lagi, yang pentingnya adalah base-nya yang satu lapis pun udah cukup gitu, yang tipis. Karena gini, kita ngakalinnya adalah dengan kita kita naikin gitu ya gaya makeup kita di bagian dekoratifnya. Misalnya mau matanya dibikin dramatis, kan jadi orang nggak ngeliat ke muka kita yang lain ya gitu. Misalnya konturnya, blushnya, jadi wow makeupnya keseluruhannya kece banget nih gitu. Oke. Kayaknya kita lihat langsung cara tutorialnya kali ya. Yang paling penting adalah tadi itu yang Irianda bilang bahwa yang pertama membersihkan muka adalah yang paling penting supaya pada akhirnya setelah make up mukanya nggak makin tambah breakout lagi. Kemudian adalah yang kedua, sebenarnya gimana sih make up yang pas untuk teman-teman yang berjerawat gitu, yang nggak ketebelan, nggak juga ketipisan, tapi tetap cantik. Dan itu tadi, gimana pengalihannya dengan bikin yang dramatis tuh yang oke tuh di sebelah mana gitu ya. Langsung lihat tutorialnya ya. Langsung kita lihat tutorialnya, tapi akan kita hadirkan usai jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini, cuma di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Kami akan melunasi hutang kami sesuai janji gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih make up yang baik untuk teman-teman yang mungkin sedang ada masalah breakout di wajahnya gitu. Sikat langsung. Kedatangan, kita kenalin dulu kali ya. Boleh. Sudah kedatangan model kita. Kak Erna betul ya? Yes. Oke, kita akan langsung lihat tutorial dari Mbak Grace. Kak Grace. Itu dia. Silakan. Oke, jadi teman-teman kali ini untuk kulit wajahnya bisa dilihat model kita nih berjerawat. Yang pertama aku biasanya pakein toner dulu, boleh merem dulu. Toner ya? Jadi toner ada yang boleh pakai kapas, yang dituang gitu, atau juga yang spray kayak gini. Untuk fungsinya tuh buat menyiapkan pori-pori kulit wajah. Terus abis itu jadi lebih segar mukanya. Nah ini berikutnya aku mau pakai serum muka. Serum muka. Ya, jadi sebenarnya teman-teman boleh skip sih kalau agak kelamaan mau pakai pelembab sama sunscreen aja itu udah cukup. Yang penting kulitnya terjaga kelembapannya gitu ya, walaupun berjerawat. Jadi nggak boleh skip skincare. Itu penting tuh. Skincare is a must gitu ya. Is a must atau a must? Dua-duanya ya? Iya loh, bener lah. Penting banget. Tapi
Mbak Erna sendiri memang nggak akan pernah skip skincare ya pasti ya? Iya, Ada skincare khusus tentunya ya Ada di situ. khusus untuk jerawat ya. Nah, ini aku lagi mengaplikasikan pelembab. Nah, ini juga penting banget buat kulit berjerawat. Agak-agak perlu dicoba-coba dulu pelembab apa yang cocok. Nah, biasanya yang disaranin tuh yang teksturnya agak gel. Jadi biar cepet nyerapnya, nggak kelamaan, nggak nanti oily juga setelah kena makeup. Jadi nyaman ketika kita pakai makeup tuh nggak dempul banget gitu ya. Padahal padahal ini skincare-nya gitu. Iya. Nah, yang nggak boleh di skip adalah si sunscreen. Oke, tapi Screen ya? tapi biasanya untuk kulit berjerawat itu tipe kulit yang seperti apa Mbak? Ini Mbak Erna juga memang kulitnya rentan berjerawat atau gimana? Iya betul, kulit aku tuh gampang banget jerawatan deh kalau misalnya sekali nggak skincarean, misalnya kelupaan gitu, langsung dia muncul jerawat-jerawat yang kecil-kecil gitu. Oh. Tapi untuk kulitnya Mbak Erna sendiri kering? Berminyak sih. Oh iya, berminyak itu rentan ya? Nah, ini tinggal di aplikasiin aja, karena kalau kita skip si sunscreen, kena paparan sinar matahari justru malah memicu si jerawat muncul lagi. Harus melindungi kulit muka kita. Kalau yang banyak aku dengar kan biasanya kalau perempuan gitu ya, kalau mau make up, terutama mau kondangan, itu pasti make upnya terlihat jauh lebih tebal daripada biasanya mau kantor aja atau mau hari-hari biasa aja. Kalau Kak Erna sendiri sama kayak gitu atau sebenarnya ada style sendiri? Tim make up bold atau no make up club? Aku tim make up bold sebenarnya karena pengen menutupi yang merah-merah ini sih sebenarnya. Jadi ya tiap hari kerja juga selalu make upan gitu. Nah, nih Mbak Grace ini kan tadi kalau Mbak Erna bilang pengen menutupi area yang merah, dan kalau misalnya dilihat memang tekstur jerawatnya Mbak Erna ini bukan yang timbul gitu, jadi cuma pengaruh sama warna. Nah, ini bisa ditutupin semua atau gimana? Ini bisa banget, kita bisa teman-teman kalau mau pakai, kalau aku teman-teman boleh mau pakai foundation, cushion atau concealer. Nah, untuk aku lagi mau coba pakai concealer aja. Yang penting gini, prinsipnya satu layer aja cukup. Satu layer aja. Satu layer aja, jangan bertumpuk-tumpuk karena ya tekstur nggak akan ketutup sih. Jadi yang penting warna kemerahannya udah ketutup. Nah, ini tinggal kita baurin aja dengan spons yang udah dibasahin ya, udah dicuci, dibasahin. Nah, ini tadi kan bisa kelihatan ya ke merah-merah kulit jerawatnya lagi merah. Dan baiknya nggak perlu ditambah layering lagi karena itu justru akan nantinya membahayakan si menutup pori-pori ya. Oh ya, menutup pori-pori. Dan sebenarnya kalau yang perlu dicatat banget apa yang tadi Kak Grace bilang ya, kalau memang kalian itu melihat, oh ini kan si ini jerawatan, tapi kok di fotonya ini banget, itu balik lagi ya Kak Grace tadi. Itu trik cahaya lampu. Itu dia. Plus kamera. Ya, kameranya dipakai phone saat ini kan juga gitu kan. Yang harus dipahami itu dulu tadi ya. Sebenarnya kita menerima ya. Menerima juga bahwa kalau untuk apa tadi namanya? Bukan warna. Tekstur. Itu tidak bisa ditutupi dengan foundation dan bedak segala macamnya gitu. Dan yang perlu jadi highlight teman-teman semuanya ketika udah melihat kayak gitu, ya biarlah aja gitu, karena jerawat pada muka seseorang itu adalah hal yang wajar gitu kan. Kalau memang dirinya belum berjerawat karena yang pertama rajin bersih muka dan memang tekstur kulitnya itu tidak yang sensitif berjerawat, ya itu alhamdulillah lah. Ya itu rezeki kamu. Tapi ketika ada teman-teman yang kayak gitu, ya daripada komen kasih skincare kah atau apa gitu loh. Seneng banget deh sama kalimat-kalimatnya gitu ya. Iya, kurangin julidnya gitu. Amal ibadah ditambah kan dengan memberikan ini tadi produk-produk yang mungkin lebih cocok karena itu berdasarkan cerita dari temennya kayak atau yang pengalaman sendiri gitu, lebih membantu. Nah, ini kalau udah bisa dilihat tahapan apa nih Kak? Concealer satu layer aja ini udah oke. Udah menutup. Kalau misalnya masih dirasa agak-agak ngeping, tenang aja karena kita kan pakai bedak. Nah, ini boleh nih teman-teman mau pakai bedak tabur atau bedak yang padat yang 2 sesuai kebutuhan. Nah, ini nggak usah takut, masih agak-agak ini, tenang aja. Karena kita ketika pakai bedak tuh udah menambah covernya lagi. Tuh. Jadi tapi yang perlu ini kan orang-orang yang mikirnya bahwa make up adalah yang bisa menutupi keburukan muka kita gitu. Betul. Kan. Tapi kalau dari Kak Grace sendiri, make up itu fungsinya apa sih? Fungsinya pasti bikin kita percaya diri dulu gitu ya. Kita mau ketemu orang kah atau mau kadang cewek-cewek tuh nggak perlu ketemu orang ya, dia di depan kaca aja udah seneng liat muka dia sendiri.
gitu. Jadi yang pastinya makeup untuk meningkatkan moodnya dia, nggak selalu seputar kepercayaan diri. Nah, ya. meningkatkan mood gitu. Mood juga, iya sih benar juga sih. Iya benar-benar. Kayak sesimpel aku ngerapiin rambut aja, Iya. itu kan juga sebenarnya buat ningkatin mood juga, nggak selalu terkait dengan kepercayaan diri juga gitu. Jadi kalau moodnya kita happy gitu kan, makeupnya mau seringan atau sesantai apapun, orang juga ngeliatnya, ih bagus ya gitu. Kadang kalau kitanya nggak percaya diri juga, udah makeupnya bagus juga ya udah, wassalam aja. Nah kalau Kak Erna nih, Kak Erna kan kebetulan punya kulit yang sensitif sama jerawat gitu. Nah gimana nih dengan make up yang kemudian faktanya adalah yang tidak bisa menutupi semua jerawat yang ada gitu. Apa yang biasa ditonjolin sama Kak Erna? Kalau Di aku balik make up kesehariannya? di blush on sih. Jadi on. iya, blush onnya agak merah dan sampai ke hidung gitu biasanya aku. Oh, Karena kenapa Sebentar, dengan efek itu? pakai hidung. Ya, maksudnya ke sini nih. Melintas. Kenapa nemuin teknik itu? Menurut Kakak apa efeknya? Biar fokusnya ke sini aja sih, bukan yang ke bawah sih. Tekstur. Oke, nah itu tadi. Sama mata juga biasanya pakai maskara agak tebel gitu sih. Jadi di situ sih mainnya. Oke. Nah, ini sebenarnya ini aja udah cukup, udah pakai concealer dan juga udah pakai bedak gitu kan. Nah, itu balik lagi tadi si Erna aja dia punya triknya ya gitu ya. Aku mau fokusin orang-orang lihat pipi aku, atau kalau teman-teman suka mau matanya yang set gitu eyelinernya, itu juga bikin pandangan orang tuh lihat makeup kalian itu ke area yang dituju aja gitu. Sorry bukannya mau so tahu tentang makeup cewek, perempuan begitu ya. Tapi kalau lipstick sendiri itu mempengaruhi nggak sih Kak warnanya? Iya, pengaruh dong. Itu gimana tuh mix and match-nya? Kalau lipstick sebenarnya untuk saat ini ya, orang tuh bebas banget mau pakai warna apapun yang dia mau, moodnya ya. Mau yang pucat kayak ih kok aneh, tapi dia ya pede-pede aja. Nah, biasanya yang lihat kayak wah, dia oke banget gitu, pede dan terpancar gitu. Jadi orang nggak aneh untuk saat ini ya. Gitu. Mbak Erna pernah ada fase di saat nggak pede sama jerawatnya? Pernah banget. Nah, diceritain itu gimana? Iya, jadi waktu itu benar-benar kan sampai kening juga kan jerawatannya. Terus sama pipi juga, akhirnya tiap hari di dalam rumah pun aku pakai masker karena aku malu gitu sama sama keluarga sendiri kan, karena ya kadang-kadang tetangga ada juga ya yang julid gitu kan. Jadi ya udah kalau mau keluar harus pakai masker gitu. Pada akhirnya terus sekarang udah pede sih, maksudnya kayak udahlah, ini kan juga jerawat udah dari yang atas yang nggak sih ya gitu. Jadi ya udah yang penting udah diusahain, mau dihilangin pakai skincare segala macam, ya udah tinggal terima aja sih. Turning point-nya inget nggak waktu itu momen apa saat mungkin lagi mau ngapain, makeup buat apa waktu itu? Terkait makeup juga nggak waktu itu? Enggak sih. Nggak ya, malah nggak makeup ya justru ya? Nggak make up, lagi nggak make up. Waktu itu turning point-nya apa? Kayak udah deh gitu. Iya paling gitu sih, kayak udah pasrah aja gitu ya, maksudnya ya santai aja deh, biarin aja orang mau bilang apa, kayak gitu sih paling. Malah dari poin itu ke sini gimana perasaannya? Pasti lebih happy dong? Lebih happy sih. Sekarang juga ke kantor udah jarang pakai make up karena gitu ya? Tipis-tipis aja paling ya? Iya, tipis-tipis, tapi Sunscreen bener-bener paling ya? cuma skincare aja karena pengen kulitnya bernafas juga sih, kasihan juga kalau tiap hari dikasih make up. Jadi ya udahlah, santai aja gitu. Iya, itu juga aku rasain sih, karena make up setiap hari itu bikin capek juga ya. Pertama kita harus nyiapin waktu yang panjang, kemudian seolah kita nggak peduli sama kulit kita, Irianda. Jadi kalau misalnya kita pas libur nggak siaran, kayak happy banget Merdeka gitu. gitu Merdeka banget. Maskeran ya Kak. Iya benar. Aku lebih mau lihat dari sisi tadi sih Mbak, Kak Erna. Ketika waktu itu nggak pede, nutupin terus pakai masker, sama pascanya ketika ya udahlah gitu. Ke keseharian Kak Erna sendiri gimana? Lebih nggak capek nggak? Iya, kalau nggak pakai make up tuh kayak kulit tuh kayak ringan banget kan. Terus kayak ya udah, jadinya nggak perlu touch up lagi. Kalau misalnya kan biasanya kalau pakai make up ada aja lunturnya gitu, touch up lagi terus makin jerawatan kan. Kalau sekarang sih udah lumayan jerawatnya, makin tinggal merah-merahnya aja sih. Gitu. Kak Kris, ini udah tahap terakhir ya? Ya, ini udah selesai. Udah kelar ya? Tinggal kita pakai, ini opsional sih. Pakai, apa lagi? Ini apa lagi? Apa namanya, setting spray, boleh merem. Ini untuk tahan ininya ya? Anti huru hara. Anti huru hara. Bagus. Paling ketawanya lucu ya.
Lepas juga anti huru hara. Oh, oke. Nah ini dia. Memang bisa jadi memang referensi. tetap nggak bisa tertutupi, tapi ya itu tadi ya. Bahkan justru yang blush on itu tadi menyamarkan. Dan memang kalau misalnya apa namanya Kak Erna ini pengen ditonjolin di bagian mata dengan tetap menjaga eyelashnya tetap tetap blooming gitu, tetap cetar, makanya orang-orang fokusnya lebih ke mata gitu. Top. Siap, semoga tipsnya dari Mbak Erna, kemudian juga dari Kak Grace ini semuanya bisa diambil positifnya gitu ya. Satu hal boleh nggak? Boleh dong. Minta dong sama Kak Erna buat teman-teman yang mungkin mengalami fase dinamika hidup yang sama kayak Kak Erna. Sok, silakan, ya mungkin jerawatan juga. Oke, teman-teman, kalian pejuang jerawat, semangat terus ya. Kalian jangan kurang percaya diri. Kalian harus percaya diri sama diri kalian dan kita upayakan supaya jerawat kita itu bisa membaik dan semangat terus pokoknya untuk pejuang jerawat. Semangat terus. Terima kasih Kak Erna. Terima kasih Kak Grace. Sama. Kita masih akan kembali usai jeda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Thank you. Thank you. Valen, Yanda masih bersama Anda, tapi kali ini narasumber kita berbeda. Bukan Kak Grace lagi dan juga bukan Kak Erna lagi, tapi udah beda. Dan mungkin kalau misalnya sebelumnya pemirsa Sapa Indonesia Akhir Pekan ini nonton di episode sebelumnya, itu juga kita udah ngobrol sama teman-teman dari Stylo Indonesia juga. Nah ini ada foundernya, ada Kak Ido. Hai Kak Ido. Hai, semoga sehat selalu. Amin, alhamdulillah sehat selalu. Kalau di samping saya dan di samping Valen, ini ada kembar tapi beda. Sama-sama Kak Gebi ya. Yang ini adalah Kak Gebi Nainggolan, yang itu adalah Kak Gebi Les Nusa. Yang itu ada Gebi Sitorus. Makasih Rianda, harusnya kita ini harus bancaan dulu loh, harus ada tumpeng di sini, ngubah nama enak aja. Minta maaf. Nah kita ini masih seputar soal campaign kita ya, movement kita hari ini. Apa Irianda? Semua bisa cantik. Secara lahiriah dan juga penampilan. Movementnya sendiri ini lebih ke pejuang jerawat ya? Betul. Aku daripada salam nih langsung aja deh ke Kak Ido. Ceritain Kak Ido. Jadi yang pertama adalah ini Stylo Indonesia adalah media brand fashion and beauty digital one and only di Indonesia. Lalu kita tuh punya tagline atau campaign utama besar adalah semua bisa cantik. Nah dari semua bisa cantik kita punya movement yang namanya Stop Beauty Shaming. Dari situ ada turunannya tuh karena Stylo punya banyak banget kreatif konten. Kita ada jurnal pejuang jerawat, jurnal pejuang haid, jurnal kulit sensitif, amanah hijab, dan masih banyak lagi. Nah atas itu dari inisiatif jurnal pejuang jerawat lahirlah satu komunitas baru. Kebetulan alhamdulillah Stylo sudah punya 2 komunitas. Yang pertama adalah Stylo Babes Ambassador, di mana adalah Gebi di batch 1, lalu ada Gebi Les Nusa di batch ketiga. Dan ini Stylo Babes. Betul, ini Stylo Babes Ambassador yang merupakan mikro nano influencer fashion and beauty yang menjadi didikan kita dan juga menjadi brand ambassadornya kita. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa Stylo. Yes. Top, marka top gitu ya. Iya, dan nanti di Agustus akan di batch ke-5 lanjut gitu. Nah, ngomong sedikit soal tadi gitu ya. Jadi turunannya adalah dari jurnal pejuang jerawat lahirlah satu komunitas baru namanya PJS atau Pejuang Jerawat Stylo Community gitu. PJS. Pejuang Jerawat Stylo Community. Yes, dari kreatif konten kita adalah jurnal pejuang jerawat. Jadi gampang banget tinggal di search semua cerita rekomendasi soal penyintas dan juga sahabat-sahabat acne fighter itu ada di situ semua. Gitu. Kalau misalnya ngomong kayak gini soal jurnal pejuang jerawat itu pasti kedua Gebi ini ya yang lebih berpengalaman gitu. Dengan jerawatnya, apa sih yang paling dirasakan gitu? Menurut kamu, dengan pengalaman kamu, jerawat yang kamu alami se-ekstrem apa? Dan akhirnya gimana rasanya jadi seorang pejuang udah ngelewatin apa aja untuk bisa pada akhirnya meninggalkan jerawat itu sendiri? Kalau aku tuh sebenarnya jerawatnya tuh nggak se-ekstrim Kak Gebi yang satu ini ya. Cuman aku lama Kak, jadi sempat sembuh, terus jerawatan lagi, hancur, sembuh lagi, dan itu lebih, menurut aku lebih kayak udah diangkat banting lagi, angkat banting lagi kan, merasa udah sembuh, kok tiba-tiba muncul lagi gitu loh. Jadi aku tuh jerawatan dari SMP sebenarnya, dari 13 tahun, 14 tahun tuh udah hancur banget, dari yang jerawat
nasi tuh ya banyak sampai jerawat batu tuh semua udah ngerasain. Dan untuk udah ngelewatin apa aja, udah ngelewatin dari benci lihat kaca sampai akhirnya ngaca mulu. udah aku lewati semuanya gitu. Puji Tuhan sekarang udah sampai di tahap yang mau ngaca mulu sih. Bukan karena jerawatnya hilang, tapi karena udah lebih pede dan bisa terima diri sendiri aja. Oke. Dulu pengobatannya seperti apa? Mungkin kalau kita ngomong ke Gaby Nainggolan kali ya. Kalau untuk aku sendiri ya seperti dibilang Gaby, jerawatku memang itu yang ekstrim banget, parah banget. Ekstrim tuh gimana? Jadi tipe jerawat aku tuh emang bukan yang kayak bopeng atau yang besar-besar gitu, tapi tipe jerawat kalau kata dokternya itu tuh jerawat jamur. Jadi kayak kecil-kecil gitu, jadi beruntusan parah gitu kan. Nah pada iya gatal juga kan. Jadi kita juga fight gatalnya juga, fight juga semuanya gitu kan. Pada saat itu karena udah ke klinik kecantikan, terus 3 bulan, hampir 3 bulan pakai krimnya, ternyata nolak terus kan wajahnya. Dan memang kayak secara logika aja memang kayaknya kulitnya emang lagi nolak untuk diobatin gitu. Jadi pada saat itu memutuskan untuk 2 bulan gak pakai skincare sama sekali. Jadi kebetulan juga waktu itu aku lagi libur semester kuliah, dan gak ada keharusan untuk berpergian keluar gitu kan. Akhirnya cuma cuci muka doang, nggak pakai sunscreen juga. Sebenarnya salah sih, tapi pada saat itu aku ngerasa sunscreen itu lumayan agak berat gitu kan untuk wajah aku. Yaudah akhirnya aku cuma cuci muka terus perbanyak minum air putih, udah gitu aja sampai akhirnya balik lagi ke kuliah baru aku pakai skincare gitu. Dan itu nggak langsung yang skincare yang berat gitu, pasti ya pelan-pelan gitu. Di Stylo Indonesia itu akan ada apa aja? Mungkin ini juga teman-teman yang akan mengundang batch berikutnya. Betul. Mau batch berapa? Batch 5 ya. Nah, siapa tahu ada yang mau ikut gitu. Kegiatannya apa aja sih gitu. Terus habis itu cara ikutnya gimana gitu. Alhamdulillah pejuang jerawat Stylo Community itu kita baru bentuk di bulan Januari, Mbak Valen dan Mas Yanda. Dan itu baru banget dibuka 2 bulan, sekarang sudah 100 orang member. Alhamdulillah yang ikutan banyak di dalamnya. Dan apa aja di dalamnya? Yang pertama adalah kita mengumpulkan semua senasib sepenanggungan. Jadi di situ bukan hanya soal kumpulin orang aja, tidak, bukan hanya sekedar WhatsApp group, tapi di situ kita akan mengundang para dermatolog untuk memberikan workshop, talk show soal perawatan jerawat yang benar gitu ya. Yang ketiga bagaimana memilih produk-produk yang tepat, rekomendasi produk yang tepat soal jerawat sampai situnya. Jadi bukan hanya cerita sedih-sedihnya aja, tapi juga bagaimana dia bisa bangkit, berjuang dan tahu nih bahwa jenis jerawat aku ini penanganannya seperti ini lewat expert gitu. Exactly, ini bagus sih. Maksudnya kalau kita sering dengar juga misalnya di luar itu ada campaign jangan self diagnose soal mental health, di jerawat pun sebenarnya jangan itu ya self diagnose dan ini bagus nih, itu bagus karena si Kak ini bagus gitu kayak ya udah konsul dulu ke dokter. Konsul dulu itu dan mungkin bisa ikut di acara Stylo Indonesia. Betul. Gimana caranya? Untuk untuk pejuang jerawat Stylo, itu bisa langsung kontak aja di Instagram @stylo.indonesia dan juga Instagram @stopbeautyshaming. Di situ langsung ada nomor admin dan nanti bisa ikutan. Kebetulan kita juga sedang membuka open recruitment nih, Mbak dan Mas, untuk bikin the huge komunitas besar mengenai pejuang jerawat Stylo Community. Dan di akhir tahun insya Allah kita kepinginnya bikin kecil-kecilan mini intimate pejuang jerawat festival untuk para acne fighter gitu. Jadi bisa join di situ. Keren banget. Iya, itu juga bisa menjadi gambaran bahwa ya kalian gak sendiri kok gitu. Ada aku juga, ada Gaby juga. Gaby 1, Gaby 2 yang bisa share juga nantinya. Pokoknya jangan murung diri kalau kalian lagi jerawatan dan lain-lain. Nanti ada wadahnya di sini. Dan ayo ikut ke Stylo Indonesia juga gitu ya. Betul. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kak Ridho Nugraha, Kak Ido. Kemudian ada Kak Gaby Nainggolan dan Kak Gaby Lesnusa. Sudah sharing, sudah membagikan penting sekali ini untuk para pejuang jerawat gitu ya. Kita nyebutnya. Seru. Ya, kami tutup Sobat Indonesia Akhir Pekan sampai di sini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah setia bersama kami. Semoga tips yang kami bagikan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi sehat selalu, panjang umur. Kelihatannya kalau ngobrol di sini nggak akan selesai. Nanti kita ketemu di lain waktu dengan topik yang berbeda juga, Kak Ido dan teman-teman. Sukses selalu dan saya Valentina Sitorus pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih teman-teman.